Nasiludin. Udah, Cok. Oh, oke. Tes 1 2 3. Oke, semua selamat malam dan selamat malam juga buat teman-teman yang nonton video kita nih di YouTube. Selamat datang di Tugas Podcast, tempat di Om mana Deddy. waduh, mantap. Tempat di mana kita bakal sharing-sharing gitu. Sharing opini, sharing diskusi, ya sharing macam-macam deh, tapi intinya berkaitan dengan tugas kuliah kita. Nah, sebelum kita mulai nih masuk ke sesi panasnya nih ya teman-teman ya, ada baiknya nih kita ada itikat baik nggak sih kalau nggak kenalan dulu Marah. sama anggota-anggotanya? Oke, Tak kenal silakan. maka kata sayang ya nggak sih? Tak kenal maka kata sayang. Betul banget. Tapi Silakan bro, kenalin dirinya bro. tapi udah kenal nggak disayang gimana dong? Ya, Waduh, aduh. itu serem Udah sih. nih. Udah Udah kenal. nih. Kenalan silakan. Nih, oke kenalan. Berarti gue dulu ya. Iya, Nih, silakan. kenalin nih nama Ahmad Farisa ini ya dari program studi ilmu komunikasi ya. Halo semuanya, salam kenal. Halo, salam kenal. Terus ada siapa nih? Satu-satunya cewek cantik yang nyempil di kelompok kita nih. Arah. Kenalin dong. Hi Mbak. everyone, the one and only cewek di sini, Wih. Amara dari ilmu komunikasi. Yang paling cantik kok dari sini. Ciao. No debat. Paling cantik ya, Bun. Ya, oke. Iya Tadi siapa dong. namanya, Bun? Maaf, tadi saya semangat, Bun. Amara. Bisa Amara. panggil Ara aja. Oke, siap, Ara. Oke, teman-teman semua, halo. Ini kan tadi Ara itu cewek sendiri ya di matkul Ankor ya. Di matkul Ankor ini juga kayaknya ada yang prodinya sendiri nih. Perkenalkan, nama saya dari Muhammad Putra. Umur 21. Ya Allah detail banget ya, Bun. Ya Allah detail ya, maaf ya. Jangan dong. Nama dari Jangan Muhammad dong. Putra dari prodi Falsafah Islam. Selanjutnya. Oh, jadi kamu dari falsafah Islam dah? Iya, Bu. Bu, iya, Pak. Wah, kacau nih. Berarti Islam banget dong ya. Ya nggak sih? Maaf ya, Pak. Efek gugup, Pak. Maaf. Oke, selanjutnya. Hai, nama gue Gibran Rivaldi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Salam kenal semua. Salam kenal juga Gibran. Salam kenal Gibran. Hai, Gib. Halo Gib. Aduh, Gib. Kenal Gibran. Next. Ada siapa nih? Ada Babang Ganteng nih. Yang foto WA-nya tuh dulu. Cakep banget dulu dah. Halo, nama saya Muhammad Pareja Baktiar. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Halo, salam kenal semuanya. Halo. Mantap, Ini panggilannya Reza. apa nih? Salam Reza. Siapa dah? Bebas mau apa aja. Pastiar. Oke, siap. Oke, Reza. Next. Siapa nih? Aduh, Bang Rehan. Oke, nama saya The last one. Belum. Rehan dulu, Belum, Bu. ini Bang Rehan lagi ngomong. Bu. Ente pocong ternyata. Mohon maaf, Rey. Ya ampun, berdosa sekali aku. Oke, nama saya Rehnal Sauki. Saya dari Prodi Informatika. Salam kenal Rehan. Ada yang nyempil juga nih ya di antara Ilkom. Ternyata selain FA ada temennya juga nih di sini. Iya, betul. Iya, ini betul. Satu lagi yang terakhir Satu lagi siapa nih? Pentolannya kita nih. Pentolan kita nih, pentolannya kelompok 1 nih. Siapa nih? Bro, on mic, bro. Show yourself. Ya, males. Oke, brother semuanya. Kenalin nama gue Rizky Ramadan Saputra dari Ilmu Komunikasi yang paling kece dan paling ganteng ya, Ma Bro. Salam kenal semuanya. Aduh, yang paling ganteng. Siap. Mantap. Bentar nih. Suaranya Rizky kayak pernah denger di YouTube, dah mirip-mirip YouTuber animasi gitu dah. Siapa gitu namanya, lupa saya. YouTuber, amin. Allah udah banyak duit. Rizky Bilar. Oke. Nah, nih langsung aja kali ya kita mulai masuk ke podcastnya ya teman-teman. By the way, ini no cut no edit. Oke. Jadi aku mau nanya dulu nih ke siapa ya yang mau ditanya ya? Ya udah deh, Amara dulu deh. Amara, menurut kamu korupsi itu apa sih? Korupsi ya?
Korupsi itu menurut Ara sih ya mengambil hak milik orang lain, simpelnya seperti itu. Oke, bisa diterima. Intinya tuh mengambil hak orang lain. Kalau Bung Fahri nih mumpung yang on mic terus nih, korupsi itu apa sih menurut Bung Fahri? Kalau menurut kita ini gimana sih, kayak salah gunain kepercayaan lah gitu kan, yang dari siapa aja gitu, udah dipercayain kayak gimana sih, lu udah dipercayain nih tapi lu malah mengkhianati gitu, ngambil apalah, menyalahgunakan wewenang gitu lah, bisa jadi lah. Bisa kayak gitu sih, jadi yang untung tuh sepihak doang Oke, kalau menurut saya jadi gitu. oke siap. Jadi kalau dari Neng Ara nih, itu tadi mengambil hak atau kekuasaan orang lain. Kalau dari inti yang dari saya tangkap dari Bung Fahri ini, apa tadi intinya tuh sama nggak sih? Kayak intinya tuh mengambil hak orang lain dan Iya, keuntungannya itu iya, berpihak, iya. sifatnya sepihak. Nah terakhir nih, dari tadi Babang Ganteng, Bang Rizky, oi, on mic, oi. Oke, apa tuh? Menurut Anda, menurut ente, korupsi itu apa sih? Korupsi ya, aduh berat sekali. Kalau menurut saya Hati-hati sih, Cok, lu ngomong bisa diculik besok. nah itu dia saya takut Hati-hati, ngomongnya sekali hati-hati. itu. Kalau Masalahnya menurut ini dipublikasi loh ini. itu dia, aduh, mohon maaf nih Offset nggak Kang. sih? Ngomongin begini offset nggak sih? Ngeri dah. Ya isu. Sumpah. Iya sih Nih, makanya. ya, Udah Kak. makanya yang umum-umum aja gitu definisinya, Yang jangan yang agak umum aja. sensitif gitu. Ya kalau menurut saya sih korupsi itu serakah ya. Gimana ya? Serakah, pokoknya intinya serakah dan mengambil hak orang lain yang bukan hak dia itu diambil, dirampas semuanya sampai habis sih, menurut saya itu serakah. Oke, jadi saya simpulkan ya teman-teman semua. Jadi intinya tuh korupsi itu sebuah kejahatan yang dimana kok jadi suasananya ala-ala Ibu Najwa Shihab ya Iya. saya ngomongnya ya? Udah kayak dosen gini kan. Maksudnya gitu. Gimana? Enggak lah, saya Ibu Nana Nana Shihab, oke. Jadi intinya itu Mana sih? korupsi itu sebuah kejahatan yang dimana mengambil mengambil hak orang lain, merampas dan Merampas mengeksploitasi. hak orang lain juga. Yes, intinya merampas hak orang lain dan juga ingin mendapatkan keuntungan tapi yang sifatnya sepihak. Oke, saya dapat. Oke, selanjutnya. Tapi itu zolim ya berarti ya. Iya dong, zolim lah bro. Zolim. Oke, next. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian korupsi itu perbuatan yang benar nggak sih? Kalau misalkan kalian jawabnya iya, kenapa? Dan kalau nggak, kenapa? Kan tadi ini kalian bertiga udah jawab nih, Amara, terus Fahri juga udah menyampaikan opininya, terus juga Rizky juga kan, Bang Rizky ya, Babang Tampan. Betul. Ini selanjutnya tenang teman-teman, tenang. Ini selanjutnya saya mau dengar dari Mas Gibran Rivaldi. Mas Gibran boleh tolong on mic? Silakan. Boleh Mas Gibran. Mas Gibran. Menurut Mas Gibran bagaimana? Menurut Mas apakah apa ini? Bentar. Oke. Korupsi itu perbuatan yang benar gak sih menurut Mas Gibran? Kalau misalkan iya kenapa? Kalau misalkan enggak kenapa? Silahkan. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Perbuatan yang salah lah. Kan namanya korupsi ngambil hak orang lain untuk keuntungan diri sendiri atau kelompoknya gitu kan. Namanya kan hak udah ada masing-masing gitu. Kalau diambil ya namanya suatu perilaku tindakan kriminal lah itu istilahnya. Kayak gitu. Oke, siap Mas Gibran jawabannya berbobot sekali. Selanjutnya Mas Reza silakan. On mic mungkin untuk menjawab. Ya. Yang pasti
Enggak lah, apa namanya? Enggak benar perbuatan enggak benar. Saya kan dari tadi juga pengertian korupsi juga udah diterangkan tuh. Korupsi itu kan hak yang diambil oleh orang lain yang bukan haknya. Itu kan termasuk pencurian juga, bukan sih? Pencurian. Pencurian hak gitu. Iya. Kedengeran nggak suara saya? Ada. Iya kedengeran ya. Iya. Bener termasuk sih. Pencurian hak ya. Betul. Kayak bansos nggak sih? Kayak bansos gitu nggak sih? Aduh, Hati-hati, iya, betul sih. hati-hati. Enggak. Aduh, Iya, Bukan Ada hati-hati, apa, bukan Cen? hati-hati kan Ada apa, Cen? contoh. Ya sih, oke. Iya bener. iya Ada contohnya apa, seperti itu. Contohnya Sumpah, seperti sumpah, itu Iya bener. benar. Tapi jangan Cuman kartu jangan kuning. diperjelas ya, biar kita aman gitu. Enggak apa-apa. Ya lah namanya kan juga kita belajar lagi diskusi Oh iya kan. betul ya Diskusi. Selama tidak menyebut pihak saja. Apa Bu? Bisa tolong diulang? Selama tidak menyebut pihak yang Iya, Betul. pihak yang Masih terkait aman. aja. Tidak sepil tehnya kita aman. Iya. Nah, Siapa namanya? Pak Batubara ya lupa. jangan mancing Banyak, Anda, jangan banyak. Aduh mancing Bapak, Anda. kartu kuning, kartu Yang kuning. marga Jangan Batubara ngadi-ngadi Anda. banyak. Iya, oke, siap. Hotman Oke Paris deh. Batubara ya kan. Ada. Lu Nambah. tambah-tambahin aja. Tambah-tambahin aja. Oke, next. Tapi Oke. gue boleh ngasih pendapat juga nggak? Siapa? Tentang tadi. Silakan. Silakan Tadi boleh. kan tindakan korupsi itu gimana tadi? Soalnya Baik apa enggak? Nah, kalau menurut gue sih ada dua perspektif. Pertama Gimana tuh, bisa iya bisa tidak. Kenapa gue nyebut iya? Kalau kita melakukan tindak korupsi itu untuk menguntungkan negara juga, itu fine-fine aja. Karena menguntungkan negara bisa membantu negara juga ya kan buat membayar utang kita. Ya pokoknya Contohnya cok Ya Pak, perilaku maaf Pak, korupsi interupsi yang Pak. Saya mau nanya itu kalau gimana misalkan tuh? contoh korupsi itu baik untuk negara, bisa tolong dijelaskan tidak? Iya, ya contohnya misalnya itu maksud gua itu ya bantu negara. misalnya ya lu banyak lu tahu kan kayak ini yang lu sebutin tadi gitu ya kan kagak misalnya dikorupsi nih. Nah, untuk membayar utang negara. Nah, yang mengkorupsi itu membantu untuk membayar utang-utang negara atau gimana lah gitu ya kan. Ya seenggaknya kan negara kita berkurang utang-utangnya, coy. Kagak. Nah, tapi kan kalau itu benar, kalau misalnya dia ngebantu. Iya, kan gue bilang kalau itu menguntungkan. Nah, kalau tidak, kenapa gue bilang tidak? Nah, kan ada dua tadi, ada iya, ada tidak. Nah, kalau tidak ya kalau tidak ya sama seperti teman-teman. Karena itu mengambil hak dan menguntungkan diri sendiri, tidak menguntungkan orang lain. Gitu. Ya, berarti korupsi tergantung lihat orangnya masing-masing lah. Iya, jadi intinya tuh tergantung perspektif orang ya, Bun. Nah, iya, perspektif orang di mana. Iya sih, iya. Oke, selanjutnya. Ini jangan-jangan Ucok udah gede pengen korupsi nih kayaknya nih. Jangan. Jadi keinget sama film apa tuh? Wah. Iya, Bang Rehan udah ada rencana deh, Bang Gibran juga. Anda kalau ngomong jangan provokasi jadi orang. Hei, Anda ini seperti siapa ya? Aduh, mulut Anda ini tajam sekali seperti silet. Ketajam silet. Wah, bahaya. Oke, next question ya. Oke, ini pertanyaan ketiga nih. Tadi kan kita tuh belum dengar suaranya Mas Rehan kan. Nah, menurut Mas Rehan, Azik, coba tolong sebutin perilaku koruptif yang Mas Rehan ketahui. Oke, perilaku koruptif. Mas Rehan, tes. Suara saya kedengeran tidak? Kedengeran. Ada suaranya nggak? Ada. Suara Bang Rehan agak kecil. Iya, kadang suka kecil, kadang suka kayak kedengeran deket, kedengeran jauh. Emang Mas Rehan lagi di mana sih? Di rumah sih. Nah, oke. Tadi jelas. Lanjut, silakan sebutkan tadi itu pertanyaannya. Ingat gak pertanyaannya tadi? Perilaku koruptif ya? Yes, perilaku koruptif yang kamu ketahui.
Kalau menurut gue sih perilaku koruptif tuh yang berkaitan sikap, tindakan, pengetahuan seseorang yang menjebak diri pada suatu kegiatan korupsi gitu. Oh. Boleh kasih contohnya tuh seperti Iya, gimana, contohnya kayak Mas gimana, Rehan? Pak? Contohnya seperti kayak gimana ya? Nilai uang Oh, kas kelas gitu, bisa nggak gitu? bisa kalau itu kan masuknya ke sikap gitu. Kayak sikap Hmm. pribadi diri gitu. Terus kalau Nyontek. nyontek juga masuk. Men-spill Masuk ya. jawaban juga kayaknya termasuk deh, Pak. Ya betul. Kayaknya ngambil duit habis belanjaan emak juga bisa sih tuh Nah, kayaknya. tuh Aduh, pengalaman tuh itu kayaknya gitu. terpikir Itu saya. nggak termasuk. Kayaknya habis terpikir. disuruh beli garam ya kan, dikasih gocap, duitnya dikasih gocap, suruh beli garamnya harga 2.000, kembalinya Kembalinya habis. dikantongin. Nah, itu dia. Nggak Merasa gitu, nggak terpanggil gitu. saya itu. Nggak, gua Biasanya kayak yang gitu. ngomong Soalnya yang gini. ngelakuin. Aduh, Soalnya Ini- orang tua itu mencari uang untuk anaknya, Cok. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Sebentar. Kayak gitu. Nggak apa-apa asal ngomong. Nah, jangan Iya. asal ngadi-ngadi Anda. jangan Iya. asalkan main disimpan baik, tidak dikembalikan. Gitu loh. Kalau Anda meminta ke orang tua baru. Hidup Pak Ya, Rizky. Oke. Oke. Lanjut nih. Tahu Bang Rehan belum kelar nih ngejelasinnya nih. Iya, Mas Rehan silakan Mas Rehan. Waktu dan tempat dipersilakan. Contohnya tuh seperti gini loh. Mencurangi seseorang, buang sampah sembarangan aja masuk sifat yang koruptif gitu loh. Terus pemberian hadiah saat hajatan itu juga masuk di sikap koruptif. Ya dari gue itu sih. Iya masuk. Sorry, membenarkan dikit, sebenarnya memberi hadiah itu tidak masuk ke koruptif sih. Cuman membenarkan hadiah kalau ada maksud dan tujuannya itu baru koruptif. Betul. Betul sekali Bunda Ara. Kalau misalkan kita ngasih hadiah like ya emang murni emang pengen ngasih, nggak ada modus operandi terselubung gitu ya Pak, Bu, ya sekalian ya. Ya itu kan Mana ada jatuhnya warga kagak Indo. koruptif kan. Kalau koruptif tuh kalau misalkan kita tuh kayak ada tujuan tertentu seperti yang dibilang sama Ibu Amara, betul Ibu Amara? Iya betul, tapi itu bukannya termasuk suap ya? Atau koruptif? Oh, itu gratifikasi. Itu Masukkan gratifikasi. itu apa Kalau ya? ada Hibah nggak sih? Itu Hibah. suap. Oh ya Gratifikasi itu. Nah, contohnya itu sering terjadi pas pemilu. Nah, itulah itu contohnya. sering banget sih, Maaf Pak, nggak cuman pemilu Pak. Kalau di contoh sehari-hari itu tuh kalau misalkan kita dulu tuh SMA dulu ke wali kelas suka nyelipin sesuatu, ngasih sesuatu gitu. Salam tempel. Betul. Kalau nggak duit ya. Soalnya pengalaman pribadi gue di pesantren tuh gue juga kayak gitu. Kan gue jadi kayak ketua kamar gitu yang jagain anak-anak. Jadi gue sering dikasih duit sama orang tuanya di Pada. Bro, spill the tea bro, spill tehnya bro. Ibu banget. Pacan kacau sekali ya Muhammad Fahri. Aduh Aduh, memperjelas. aduh. Nggak sumpah itu nggak lumayan cuy. Lu bayanginnya anak yang gue jagain ada 14 orang. Kadang-kadang satu orang tua ngasih cepet anjrit. 1 bulan gue 1.300.000. Gila lu. Aduh. Kaya juga Anda. Saya tahu. Juga. Saya tahu juga. itu duitnya buat apa. Saya tahu itu. Hei, jangan di-spill. Itu omongan di belakang ya, itu omongan belakang layar ya. Ini kan edukatif ya, maaf ya. Oh iya, jangan dicontoh ya. Itu dulu Jangan ya, sekarang udah enggak. Teman-teman buat yang nonton jangan dicontoh ya. Nah, tadi kan udah ketebak nih, kita bakal bahas soal gratifikasi kan. Nah, selanjutnya nih, ini urutannya mau balik lagi atau random atau dari saya? Kalau dari saya random.
Oke, random ya. Random aja biar semuanya bisa jawab. Siap. Oke. Muhammad Reza, apakah Anda siap menjawab pertanyaan ini? Silakan. Siap. Oke. Menurut Anda, seorang Muhammad Fahreza yang entah kenapa saya typo namainnya di WA, ini selingan dikit ya teman-teman. Saya namainnya Reza bukannya Fahreza tapi Fajreza. Saking typonya tangan saya. Oke. Gratifikasi itu apa sih? Gratifikasi itu sebuah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, ya kayak contohnya uang tadi, uang suap maksudnya. Jadi kita beri hadiah tapi ada maunya gitu. Gitu sih dari saya. Oke, mumpung Sering tadi terjadi di kota-kota besar. betul. Oke, tadi mumpung Mas Fahri sepertinya semangat gitu ya untuk menjawab. Karena on mic bisa tolong jawab karena dari tadi kayaknya semangat gitu ngeresponnya dari Mas Reza gitu. Apaan tadi? Lupa gue. Gratifikasi itu apa sih, Pak? Gratifikasi. Suap menyuap. Jangan searching loh. Gratifikasi. Lah, searching. Suap Kali aja menyuap searching. kan kayak tadi itu nggak sih kayak tadi gue salam tempel sama Iya wali-wali benar. murid Itu bisa gitu. masuk. Iya kan? Itu Itu contohnya, Iya, cuman kan? yang diminta dari itu Itu contohnya tadi pengertiannya. itu. Definisinya Bapak, maaf. Definisinya saya agak bodoh kalau ditanya definisi ya, Pak. Bisa dioper ke Bung Ucok mungkin. Oke, Pak Ucok atau Pak Rizky Saputra yang katanya dari tadi di awal itu sempat berdebat dengan Bapak Fahri mengenai siapa yang paling ganteng dan Anda mengaku Anda paling ganteng. Iya. Gratifikasi itu apa sih menurut Bapak? Gratifikasi ya. Kalau menurut saya ya gimana ya, itu hampir mengarah ke perilaku korupsi sih. Memanfaatkan sesuatu apa ya, suatu peluang. Kalau nggak tahu. Oh, searching sih, ini kan tugasnya opini. Ya kan opini nggak apa-apa, benar salah itu tidak Ya, berlaku. Betul. Anda ini emang terlalu bodoh. Anak siapa itu? Ponakannya. Anaknya Ucok itu. Jadi kayaknya Bapak Ucok tidak bisa melanjutkan, Bapak Dari. Oke, silakan Ibu yang sepertinya bersemangat. Iya, kayaknya Amara nih emang tahu banget gitu kan, maksudnya mau gimana sih sebenarnya tuh dari Iya, sebenarnya perspektifnya gratifikasi Ibu itu Amara tuh. terhadap gratifikasi itu apa sih? Gratifikasi itu kan tadi sudah dijelaskan oleh siapa sih tadi yang jawab pertama? Lupa deh. Bang Reja. Revija ya? Saya. Kan pengertiannya seperti itu memang. Tidak ada pengertian lagi, tidak ada opini lagi. Saya ngikut karena memang sama. Kita sehati dan sepemikiran, Reja. Ya. Jelasin lagi. Aku lupa nih. Aduh, saya menemukan benih-benih. Enggak, bercanda. aja. Ya maaf. Bercanda Bu. Maaf Bu, jangan ngamuk Bu. Iya, jadi suap menyuap tuh bukan sama seperti korupsi, bukan, beda. Suap menyuap itu sejenis, sama-sama tindakan kriminal tapi bukan korupsi. Beda lagi, suap menyuap tuh memberikan sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu. Kurang lebih seperti itu. Contohnya hibah, ya kan? Contohnya sih ada di Upin Ipin ya kan ya, yang waktu Upin Ipin Mail mandi di sungai itu. Ada yang nonton Upin Ipin gak sih? Saya nonton tapi saya lompat-lompat. nonton. Bu. Saya tahu. Nah, itu Bapak Rizky tahu. Upin Ipin yang ini kan, yang benerannya kan, bukan yang di-upload ulang gitu, yang diedit-edit gitu kan. Yang di channel resminya kan. Iya, benar. Oke. Ntar saya lihat. Oke deh, next. Iya, boleh. Apa tuh? Oke, pertanyaan selanjutnya.
Menurut kalian, gratifikasi atau suap itu sopan nggak sih? Kayak apakah sesuatu yang sopan nggak sih untuk dilakukan? Siapa yang tadi belum jawab ya? Mas Gibran deh. Iya, Gratifikasi sopan. itu sesuatu yang sopan nggak sih untuk dilakukan gitu? Kalau perkara sopan nggak sopannya tergantung orangnya ya, kalau yang gitu-gitu. Soalnya ada yang nganggep gratifikasi itu udah biasa aja gitu, kayak udah kesehariannya dia gitu. Kayak banyak kan ASN-ASN yang apa namanya, kayak gratifikasinya tuh kayak modelan dikasih apa namanya, tiket pesawat jalan-jalan gitu segala macem. Banyak yang bilang ya karena itu udah biasa jadinya ya dianggapnya sopan-sopan aja. Cuman sebenarnya kalau misalnya gratifikasi gitu, kalau gue ngeliatnya sih ya nggak sopan, nggak etis aja gitu. Kan soalnya kalau gratifikasi kan ngasihin apa namanya, istilahnya ngasihin hadiah gitu buat apa namanya, keuntungan dia gitu. Ya kayak gitulah. Oke, nah aku mau nanya, tapi ini agak out of topic, tapi masih ada relasinya sih. Tunggu, Bu tunggu. Ara, apa-apa? Sebelum nanya, Bapak Dari boleh jawab dulu nggak? Menurut Bapak Dari sendiri, itu seperti apa nih? Dari tadi nanya-nanya Iya, mulu Oh ya, nih. maaf. iya, saya lihat ente enak Oke. banget nanyain orang yang ditanyain. Oke, maaf. Saya Jadi ente enak banget. dari paling atas dulu atau mau langsung ke pertanyaan spesifik nih? Oh, bebas sih, spesifik juga boleh gitu. Seterah Anda Soalnya aja udah. saya kalau misalkan ngulang lagi dari atas, saya langsung seketika ngeblank. Oke, Oh jadi ya udah kalau yang terbaru aja. Oke, berarti gratifikasi ya, gratification ya. Gratifikasi itu kalau menurut saya pribadi, soalnya dari tadi Anda tidak ngeh atau tidak memberikan kode untuk menanya balik, jadi saya diem aja dari tadi. Enak banget, aneh lihat-lihat ente enak nanyain orang. Oke, maaf ya. Oke, jadi intinya tadi apa tuh? Gratifikasi. Gratifikasi atau gratification itu kalau buat saya pribadi ya, itu tuh sebuah kejahatan, tindak kejahatan yang dimana kurang lebih definisinya hampir sama dengan Bapak Reza ya. Intinya tuh yang dimana seseorang atau sekelompok orang itu memberikan kong kali kong atau memberikan sesuatu gitu ya ke pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi dia tuh kayak mengharapkan proyeknya dia atau apapun yang dia lakuin tuh ya lolos baik gitu di lembaga hukum gitu. Itu sih menurut saya ya pertanyaan jawab perspektif saya ya. Terus kalau korupsi itu sebuah tindak kejahatan kalau yang dilihat dari perspektif sosiologi itu termasuk ke white collar crime atau kejahatan kerah putih yang ketika saya ngeblank ya Bu, tapi intinya sih dia masuknya ke dalam kejahatan kerah putih karena dia ya merugikan masyarakat, merugikan negara juga, kemudian dia juga secara tidak langsung mengeksploitasi ya masyarakat itu tadi kayak merugikan masyarakat, intinya sih seperti itu gitu. Oke, tadi balik lagi ke pertanyaan yang masih sama nih, tapi ini untuk Ibu Ara karena saya penasaran aja gitu dari perspektifnya Ibu Ara. Kalau misalkan Ibu Ara nih ya jadi pejabat gitu, maaf bisa on mic dulu nggak Ibu? Ditungguin nih pertanyaannya, dikelarin dulu Nah, Bapak. oh ya maaf, oke. Nah jadi kan anggap aja ibu ini adalah pejabat gitu kan. Nah terus ibu tuh dikasih tas Louis Vuitton gitu sama saya gitu misalkan. Nah saya tuh minta ke ibu untuk meng-ACC project saya gitu. Misalkan project membangun hotel di Raja Ampat gitu. Yang notabene tidak ramah lingkungan, tidak sesuai dengan etika lingkungan gitu. Nah, terus menurut Ibu apakah saya sopan gitu ya ngasih tas Louis Vuitton gitu demi untuk mengabulkan proyek saya, dan menurut Ibu sendiri apakah tindakan tadi saya memberikan tas Louis Vuitton itu tuh udah termasuk ke gratifikasi? Nah, menurut Ibu tuh gimana?
itu udah pasti masuk ke gratifikasi sih ya, suap menyuap ya. Cuman sopan enggak ya gimana ya? Nggak sopan sih. Cuman itu tas tetap saya terima. Tapi selama em, apa ya, proposal Anda tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, tidak akan saya ACC juga gitu. Terserah Anda mau ngasih lagi, selanjutnya ngasih terus nggak apa-apa, saya tetap terima gitu. Tapi selama belum sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, saya tetap gak bakal ACC gitu. Oh, jadi maaf Kan nih, itu tas lumayan bakal gitu, dapat barang gratis kan lumayan. Rezeki nggak boleh ditolak, bener nggak? betul sih Betul, betul, saya setuju sih, tapi rezekinya boleh tolak. tapi gimana ya? Jangan bikin saya ketawa ngakak ya. Itu tuh saya bayangin gini. Saya udah suap ibu nih ya. Terus itu tas malah jadi overthinking sendiri. Itu tas bakal diserahin ke KPK atau bakal dipakai atau bagaimana gitu. Jadi random saya mikirnya gitu. Nah, tapi sih kalau saya jadi ibu Ara, saya jual lagi, saya bantu Bener, ke, saya jual lagi. saya jual Itu lagi, sama saya aja. kirim ke, sama aja gimana, ayo. Ya, yang lebih Tapi membutuhkan. bukannya sama aja secara tidak langsung Anda menjual barang yang notabene jatuhnya itu suap, barang suap loh. Oh, Terus duitnya juga memang. Cuman terus kan saya menerimanya bukan kayak oke, gue terima, terus gue ACC. Enggak gitu. Saya tetap sesuai dengan kriteria yang berlaku, syarat dan ketentuan tata tertibnya. Kayak selama itu tidak sesuai, tidak bakal ada yang namanya ACC gitu. Hanya menerima barangnya gitu. Oke, baik. Baik, sudah saya tangkap kok, Bu. Terima kasih. Pak Rizky juga terima kasih untuk tambahannya loh. Oke nih. Pertanyaan selanjutnya untuk siapapun yang ya, kenapa Bapak Fahri? Enggak, saya nyanyi ya. Ternyata kedengeran saya menyanyi. Oh, kedengeran, Maaf, Pak. Ya orang kagak di-mute gimana sih? Gak di-mute, maaf, Bapak. Saya tidak sengaja. Ya, mungkin Rizky temennya bencana. tolong dong. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalian masih ingat gak sih sama link berita Kompas yang pernah aku kirim yang sebenarnya itu juga Reza sih yang ngasih untuk referensi gitu. Nah, jadi ini ada studi kasusnya sih. BPS itu pernah bersabda kan, kalau misalkan pada surveinya di tahun 2014, correct me if I'm wrong ya, kalau misalkan responden tuh mengatakan sebanyak 37 atau 76% menganggap gratifikasi di ruang publik itu sesuatu yang tidak wajar. Contohnya di dalam survei itu ya, memberikan uang kehajatan gitu ke orang yang melakukan hajatan gitu atau mengadakan resepsi pernikahan. Nah, menurut kalian, apakah masyarakat sudah melakukan hal yang benar atau ada sesuatu gitu yang disembunyikan gitu? Menurut kalian gimana? Nanti saya terakhir yang ngasih opini saya. Saya mau dengar dari Ibu, jangan Ibu Ara lagi deh. Enggak. Apaan? Tadi apaan? Saya ulang ya. Hajatan. Bentar, saya ulang lagi nih, biar ini. Kan BPS pernah bersabda, kalau misalkan pada surveinya di tahun 2014, respondennya itu mengatakan ya sebanyak 37,76% menganggap gratifikasi di ruang publik itu sesuatu yang tidak wajar. Contohnya itu kayak memberikan uang ke hajatan gitu, ke pernikahan. Menurut kalian, apakah itu masyarakat yang mengisi survei itu tuh sudah melakukan hal yang benar atau mereka tuh kayak menyembunyikan sesuatu atau mungkin ada pihak tertentu tapi aku nggak berani bilang itu dari BPS-nya, mungkin oknum tertentu yang menyembunyikan sesuatu yang agak-agak berbau amis gitu di dalamnya. Kedengeran nggak suaraku by the way? Iya, dengeran. Oke. Mas Fahri, bagaimana Mas Fahri? Itu di hajatan nih, ngasih duit di hajatan nih. Yes. Kalau di hajatan gitu, tahu gue ya kan kalau misalkan nanti misalkan Ucok nikah nih, nah gue ngasih duit ke dia. Nah, ntar waktu gue nikah, dia kayak balikin lagi duit yang pernah gue kasih gitu. Kayak kan gue kasih duit ke Ucok nih, Ucok dikasih duit lagi sama siapa aja gitu. Ntar duitnya kan ditetetin tuh dari siapa. Menurut gue sih itu mah wajar-wajar aja sih kalau kata gue, mah udah budaya nggak sih, kayak
Nah, Tradisi itu nggak sih ngasih uang ya untuk benar-benar. nikah Itu kan gitu? Bener sih, Itu bener termasuk sih. tradisi itu. iya Ya itu udah Termasuk termasuk ke tradisi. tradisi, berarti ya fine-fine aja kan, berarti. Fine-fine aja menurut gua. Tapi masalahnya ini di Kompas loh, ada yang bilang itu menganggap tidak wajar. Menurut kalian kalau dari perspektif ini mungkin ke sedikit merambah luas ke jurnalistik. Menurutmu apakah ada sesuatu yang ditutup-tutupi nggak sih sama media? Pasti ya ada. gimana ya? Enggak, Mau gua mah jujur pasti ngeri ada sih juga sih, kalau menurut bener. gua. gue kalau mau jujur sih ya pasti ada, karena media-media sekarang tuh ya itu sudah ada suap menyuap dengan Parah coy. oknum yang Hmm. tidak mau disebutkan namanya. Oh ya benar sih, makanya jadinya kan dibilang di media di Kompas itu dibilang itu tidak wajar. Oke, yang lainnya terima kasih Bung Fahri dan Bung Rizky. Selanjutnya bagaimana tanggapan Anda Bung Raihan? Nanti saya terakhir seperti biasa. Harus ada pemancing saya tuh. Bung Raihan, apakah Anda mendengar suara saya? Halo? Bang, suaranya kecil banget bang, asli gua Suaranya nggak kecil kedengeran bang. banget. Oke, saya lempar ya. Mikrofonnya dekatan mikrofonnya. Ya mungkin. Enggak, tadi lu makanya udah ngomong dulu dah. Headsetnya kayaknya nih. Earphone-nya sepertinya bermasalah. Headsetnya Ya gaming. kayaknya earphone-nya bermasalah deh. Iya, coba ngomong pakai hati. Aduh, Iya, lebih makin nggak gak ada kedengeran suaranya lagi tuh. Bapak. Jangan Bapak, dong. Bu. Ya silakan Mas Raihan. Untuk apa tadi? Gimana, Dar? Boleh diulang? Oke. Jadi Nah, enggak, intinya aja memberi intinya uang oke, siapa yang mau kehajatan. mewakili jangan saya. Memberi uang kehajatan itu termasuk gratifikasi. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih itu apa? Enggak sih kalau menurut saya sih. Karena mungkin itu untuk kayak gimana ya? Memberi tanda apa ya kalau orang bilang kayak Mungkin tanda selamat atau tanda gimana gitu. tanda selamat lah gitu. Tanda selamat untuk pernikahan hajatan. Astagfirullahaladzim. Udah itu sih. Dar. Oke, jadi kalau menurut Mas Rehan itu atau Mas Rey ya, memberikan uang kepada yang menikah di hajatan itu tuh bukan gratifikasi, karena itu sebagai wujud tanda selamat atau tanda sayang sebagai tamu gitu kan ke mempelai tersebut, dan memberikan doa juga kan untuk mempelai tersebut. Wajar. Oke. Kalau menurut saya pribadi, mumpung daripada nanti pada emosi semua, jadi saya langsung aja kali ya, langsung menyampaikan opini saya. Kalau menurut saya pribadi, kalau dari perspektif tradisi, dari perspektif dari perspektif ya masyarakat kita sehari-hari kan, ya itu ya hal yang wajar, itu hal yang normal gitu kan. Ya dan itu juga saya setuju juga sih dengan poinnya Mas Raihan juga, kalau misalkan memberikan dan yang lain juga memberikan uang itu tuh uang uang ke yang hajatan atau yang memiliki hajat itu ya sebagai wujud tradisi kita sebagai warga Indonesia yang saling berinteraksi satu sama lain, walaupun kita tidak begitu kenal gitu kan dengan yang menikah. Mungkin kita hanya kenalnya dengan pihak kita kan, pihak keluarga kita, sedangkan yang pihak dari mempelai wanita ataupun sebaliknya itu kita belum begitu kenal karena kan masih baru juga. Terus kalau dari perspektif media ya bener sih, pasti ada ya pihak tertentu yang yang bilang kalau misalkan memberikan uang uang hak ke yang punya hajat tuh sebagai hal yang tidak wajar tuh mungkin ya karena ada unsur tertentunya, ada unsur politiknya di dalamnya. Aku sih cuma bisanya bilang sampai situ aja ya, karena ngeri juga bos.
Oke, lanjut. Next. Dalam 10 detik. Canda ya, ini canda ya. Oke. Sebutin dong contoh gratifikasi yang kalian tahu. Selain yang memberikan hadiah itu ya. Sama yang memberikan, apa tuh yang diceritain sama Fahri tadi. Siapapun mungkin yang mau on mic. Menyontek. Oke, itu masuk. Yang lain. Menyontek masuk suap menyuap. Oke. Seriously? Enggak, seriously, nanya. itu bukan masuk ke korupsi. Oh iya sih, itu lebih masuk ke Bisa Lebih ke dijelaskan itu masuk perilaku koruptif sih sebenarnya. Oh ini. iya. iya. Oh iya, bener sih. Iya, makanya. Oh, Sorry mungkin nih, sorry. Oke, nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan saya kali yang agak tadi buru-buru gitu kan. Masuknya malah ke pertanyaan spesifiknya ke gratifikasi. Sebenarnya aku mau nanya, yaitu perilaku koruptif mungkin selain dari pungli atau gratifikasi itu apa sih perilaku koruptif yang kalian tahu? Oke, tadi mencontek satu. Selanjutnya apa lagi? Ayo, siapa yang mau jawab yang lain? Calo tiket termasuk gak? Calo tiket dari apa dulu nih? Perspektif dari apa dulu nih? Kalau misalkan dia menjual dengan harga yang lebih tinggi gitu dari harga yang aslinya yang dijual secara resmi, yaitu termasuk ke dalam perilaku koruptif. Tapi kalau misalkan dia meninggikan harganya tapi tidak selangit, menurutku sih itu masih masuk ke hal yang wajar. Correct me if I'm wrong ya, karena kan ya pasti para calo juga kan nggak selamanya main nakal. Mereka kan bisa aja kerjain itu ya dengan cara halal, kayak palingan ya naikin harganya ya banter-banternya 100.000 200.000 lah. Kalau yang calon nakal biasanya kan bisa sampai 500 sampai sejuta bahkan. Itu sih kalau menurutku ya. 100.000 aja udah nakal, Dar. Menurut aku sih. Tapi kan itu kan untuk intinya untuk keperluan pribadi untuk calo itu. Iya, Ya kan? iya sih. Tapi kan nggak semua. Kalau menurutku ya, ini dari perspektifku ya. Menurutku pribadi ya, there's lagi. Kok jadi seketika pengen ngomong Inggris ya. Bentar. Nggak semua, not all calo tuh ya nakal gitu loh kan. Bisa aja dia menjual, dia terpaksa, ada yang mungkin yang memang terpaksa menaikkan harganya itu selangit karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, atau memang yang nakal ini memang pure ingin mencari keuntungan gitu loh. Itu sih menurutku. Kalau menurut Amara atau siapapun gimana? Kalau mau membantah boleh kok. Enggak sih, itu kan opini dari itu tidak bisa dibantah. Kalau memang salah dibenarkan, disanggah, tapi itu opini dari, ya udah benar gitu. Mau nambahin aja sih yang tadi tentang contoh itu, diambil dari film Kurang 2 Ons, itu termasuk salah satu tindakan koruptif yang naikin kecurangannya di timbangannya. Itu banyak terjadi di pasar-pasar. Gak cuman pasar sih Bun, kalau kita belanja ke warung kan juga kadang ada tuh oknum-oknum tertentu yang kalau misalkan beli telur lah atau beli tepung terigu atau minyak curah kan ya timbangannya juga ditambahin atau dikurangin demi dapat ya lah dapat cuan gitu kan. Gak cuman di pasar Right. doang sih kataku mah. Oke, nggak tahu deh kalau yang di warung. Ara naunya yang di pasar only. Oke deh. Terus selain tadi tuh apa tuh? Aku nanya deh, kalau menyontek tuh termasuk ke, kan tadi kita udah jawab menyontek itu kan masuk ke dalam nggak salah satu contoh dari tindak perilaku koruptif. Kalau menurut teman-teman plagiasi itu juga termasuk nggak sih? Apa? Melakukan plagiasi.
Plagiarisme itu termasuk karena kan ngambil hak orang lain tanpa kita ubah lagi gitu. Kita ngambil persis gitu. Itu tapi kita jadiin milik kita gitu atas nama kita. Itu sebuah tindak yang koruptif dan sangat-sangat kriminal. Bener nih, mumpung kita bahas plagiarisme nih. Ini kan kita juga selain mengedukasi teman-teman kita gitu kan, kita juga ya sekalian lah sharing-sharing gitu. Ya, ya gimana ya? Ya kita pasti pernah lah kalau kita kepepet ngejar deadline gitu ya. Ya, Pasti. kita kan pasti pernah di fase itu dong, ketika kita udah kepepet, otak udah, aduh gue udah nggak tahu nih mau ngapain lagi nih gitu. Nah, kalian pernah nggak sih kayak ngekopas demi itu, kayak entah itu ujian atau tugas gitu ketika ingin ngejar deadline gitu? Pasti Wah, gue pernah jujur lah. banget sih, gue sering tiap hari. Sering. Tiap hari Pasti Sering. sering gua, sering. sering gua. Kayaknya nggak perlu ditanya, ini pada on ya, kita juga sih, aku juga termasuk sih kayak ya karena Nah, asli itu mah ya udah Sering. begitu udah. udah Itu kayak kayaknya udah kebiasaan sih, udah kebiasaan iya orang-orang sih, Indonesia. nggak cuman apa ya, udah jadi kebiasaan yang normal nggak sih untuk kita as student atau whether ketika kita SMA dulu ataupun Iya, kuliah iya. gitu, yang Benar. kayak udah mendarah daging gitu kan di dalam diri kita, kayak ketika kita tuh pengen, sebenarnya kita tuh dalam diri kita pasti ada dong kayak apa sih namanya, pikiran gue pengen nih ngejawab ini jujur, kayak ngerjain ini based on my opinion gitu kan, based on opini kita gitu. Tapi ketika kondisi lagi nggak ini, pasti kan bikin kita, mendorong kita untuk jadi ngekopas nggak sih? Ketika kita merasa kayak oh my god deadline udah deket, kayak ya udahlah gue kopas aja gitu. Ya kan, pasti gitu kan. Ngejar deadline sih itu mah Pasti. bukan ngejar deadline doang sih ya, emang malas mikir kali ya. Males, Ya, antara itulah dua salah itu sih, satunya. antara ngejar Itulah deadline salah atau satu. emang males pikir. Tapi Ya, oke, itu itu balik lagi ke diri kita masing-masing aja sih. Betul. Nah, oke deh. Nih terakhir. Oke deh, nih terakhir deh. Ya, sebelum ke solusi, ya itu tadi sih, menurut kalian melakukan plagiasi itu writing nggak sih, kayak sesuatu hal yang benar nggak sih? Karena kita kan sebagai mahasiswa kan, ya benar sih kata dosen kita tuh harus bisa berpikir kritis dan juga kita benar-benar mengembangkan opini kita. Nah, kalau dari aku pribadi sih benar apa yang dibilang sama dosen for being critical person gitu. Ya cuman kan kadang kita pasti ada di fase dimana kita block kan, mengalami mindset block ketika kita ingin mengembangkan teori kita pasti bakalan apa namanya, buntu. Kalian paham dan relatable kan, karena ini juga masalah kita semua kan. Iya, Itu sering sih itu kalau lagi bikin makalah gitu. Nah ya betul, apalagi kalau bikin makal. Bentar ya teman-teman. Oke, balik lagi. Iya sih, bener sih, kita bikin makalah pasti, apalagi kalau disuruh mengembangkan sitasi atau mengembangkan kutipan yang kita ambil, itu tuh udah paling ini nggak sih, kayak udah paling yang gue nggak tahu mau nulis apa, ya udah deh kayak copy paste ya nggak sih, kayak relatable nggak sih? Tapi copy paste itu tidak berlaku kepada orang-orang yang ambis loh. They don't do it. Ya, I know. Tapi kadang jujur ya, seambis-ambisnya orang pasti ada titik atau ada limit di mana mereka tuh bakal buntu. Wait, bentar ya. Iya. Berat banget kayaknya hidupnya Pacen. Kenapa Mas? Curhat aja sini curhat. Kita sekalian sesi curhat tapi Ada habis gawe gue. Oh. Oke. Bener sih. Oke. Langsung aja kali ya, kita langsung ke
konklusi atau ke solusi nih. Menurut kalian nih, solusi yang bisa mengurangi atau menanggulangi masalah-masalah ini tuh gimana sih? Dan tentu aja solusinya ini dari perspektif kita sebagai mahasiswa gitu. Mungkin dari Ara dulu, berurutan nama kali ya, biar kebagian semua. Apaan tadi ulangin Pak? Oke, pertanyaan terakhir nih. Untuk sebelum closing nih. Iya. Kayaknya kita nih udah mulai otaknya udah nggak tahu nih mau bahas apa lagi nih. Wait. Udah sepi, udah kayak kalau udah ngomong panjang lebar terus kayak ya Allah gini amat ya. Oke deh, pertanyaan terakhir. Solusi yang bisa mengurangi atau menanggulangi masalah-masalah ini tuh gimana sih? Maksudnya solusi apa sih yang bisa setidaknya untuk mengurangi masalah ini di masyarakat gitu. Dan tentu aja dari perspektif kita sebagai mahasiswa. Mungkin mau dilakuin random atau berurutan? Aku udah biar cepet dah. Oke. Mungkin dari kecilnya ya udah diajarin nama orang tua gimana caranya berbuat jujur, baik, dididik dari kecilnya ya. Gitu. Biar kebiasaan gitu sampai gedenya, biar selalu jujur, selalu berbuat baik, berguna bagi orang lain lah. Gak ada gocek menggocek lah kalau di tongkrongan gitu ya. Gue digocek nih, nggak ada satu gitu lah. Gue dipahitin nih ya. Gitu sih menurut gue. Terus emang selain dari kecil emang harus dari diri sendirinya juga sih, harus ada kesadaran gitu. Menurut gue sih kayak sih. Dan kita juga walaupun apa ya dengan adanya kelas Anchor pun ya kita harus sadar diri juga kan, intinya kayak dengan apa yang kita pelajari di kampus atau yang kita pelajari dari orang tua kita, ya kita harus sadar diri juga dong untuk menerapkan itu dan juga menyebarkannya ke orang lain kan. Iya, pasti. Oke deh, next Amara. Oke, dari arah pribadi sih benar yang dikatain si Fahri atau Pacen tadi. Kalau bisa sih jangan dari kecil aja, cuman dibiasakan sampai nanti dewasa, sampai nanti tua, sampai mati pun dah. Tapi lebih baik lagi kayak kita harus punya alasan apa yang jadi kita takutkan untuk melakukan sebuah kejahatan gitu. Kalau kita tidak punya sesuatu untuk kita takutkan, like our God, kayak Allah, Tuhan, segala macam, kita nggak takut sama Allah aja, kita tetap bakal ngelakuin kejahatan itu karena kita nggak punya iman. Itu aja Betul sih. Intinya ya kita tuh ya harus perkuat iman kita, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, walaupun kadang ya jujur ya kita sebagai manusia pun kadang suka lalai dan kadang kita juga suka tergoda kan untuk kayak menjauhkan diri dari Tuhan dan menyalahkan Tuhan dan lainnya. Dan aku juga setuju sih dengan poinnya dari Fahri yang kita tuh harus selain belajar dari lingkungan kita. Correct me if I'm wrong ya kalau misalkan aku juga sekalian nambahin dikit sih dari aku. Correct me if I'm wrong, kita selain belajar dari lingkungan, entah itu dari kampus, dari keluarga dan lingkungan sekitar kita, entah itu teman tongkrongan dan lainnya, ya kita juga harus sadar diri, ya balik lagi sadar diri untuk ingat kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari lingkungan yang negatif gitu kan. Sama kita juga tuh harus bisa membuka diri untuk menerima masukan gitu sih. Itu sih dari aku, jujur. Soalnya aku juga nggak tahu lagi, nggak bisa pikir jernih kayak solusi apa sih yang bisa diberikan. Tapi intinya dari aku ya itu kayak perkuat diri, dekatkan diri dengan Tuhan. Ya itu tadi, sama memilih lingkungan dan juga menjadi good attitude, memberikan good attitude di lingkungan plus menjadi kontributor positif di lingkungan. Oke, selanjutnya Mas Gibran. Apa nih solusinya kira-kira yang bisa untuk mengurangi atau menanggulangi, setidaknya ya mengurangi lah masalah ini agar tidak melebar gitu di masyarakat? Kalau dari gue, kalau tadi kan itu yang ada yang bahas agama gitu kan, kayak harus lebih dekat sama ini, banyak ibadah segala macam gitu, harus ingat agama. Cuman dari kemarin yang perkara pelaku korupsi,
banyak juga yang agamanya bagus gitu, apa ya segala macem lah. Mungkin di pikirannya dia, oh Tuhan Maha Pengampun gitu. Jadi kalau misalnya dibikin kesalahan bakal diampunin gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari solusi ya, kalau buat perilaku koruptif dan segala macam, emang harus dididik dari kecil sih, nyampe gede, nyampe tua juga harus tetap di apa namanya, harus tetap belajar untuk sebisa mungkin nggak ngelakuin perilaku korupsi itu sendiri. Dan apa namanya, mungkin ada benernya juga sih kalau misalnya itu mendekatkan diri pada Tuhan gitu-gitu. Cuman ya lebih dari pendidikan dari sejak dini aja kalau dari gue sih gitu. Oke deh. Thank you Mas Gibran. Selanjutnya Mas Reza. Kalau dari gue, bener tadi kata sebelumnya kata Fahri, Amara, dari Gibran, ya dididik dari kecil harus diperhatikan orang tuanya kepada anaknya, dinasihatin atau segala macam. Tapi balik lagi, kalau misalnya anaknya itu tidak punya niat, ya sama kayak contoh kasus yang korupsi yang katanya imannya kuat itu kan. Buktinya dia aja lemah sama godaan setan untuk ngelakuin korupsi gitu. Intinya sih niat kita harus kuat dari dalam sendiri, selain dari dorongan orang tua, orang lain ataupun lingkungan sekitar. Itu aja sih. Oke, thank you Mas Reza. Selanjutnya Mas Raihan, Mas Ray. Solusi dari gua sih kenapa tidak pendidikan angkor itu udah mulai dari kita SD mungkin untuk kayak basicnya gitu, SMP mulai tahu, SMA udah mulai kayak pokoknya paham lah tentang apa itu korupsi, bagaimana cara menyikapi suatu perilaku koruptif itu. Gitu sih kalau dari gua sih. Oke deh, tapi aku mau nanya sih entah ke kamu atau ke siapapun mungkin yang bisa jawab. Tapi bukannya kita ya, apa sih namanya, dari SD kita ibarat kata belajar kayak IPA, IPS gitu kan, S basic gitu. Terus SMP udah mulai pecah gitu. Tapi bukannya untuk teoritik dari perspektif teori, bukannya sama aja ya kalau misalkan kita diajarin dari SD, terus di SMP diajarin lagi, di SMA diajarin lagi. Menurut kalian tuh jatuhnya kayak sama aja atau kayak cuman mereview tapi teorinya itu berkembang gitu? Kalau menurut kalian tuh gimana? Ini pertanyaan selingan aja sih untuk dari solusinya si Raihan. Mungkin Amara bisa bantu. Itu termasuk mereview sih, sama aja kan kita kayak di SMA itu udah tahapan tertinggi sebelum kuliah, itu kita mengulang semua materi. Itu gunanya kayak kenapa sih diulang-ulang terus? Ya biar kita ingat, biar kita tahu, dan biar itu tertanam di diri kita gitu loh. Soalnya kalau gue pribadi sih pelajaran yang gue pelajarin di sekolah pas pulang tuh udah lupa semuanya. Kalau nggak diulang gue nggak bakal tahu. Gue belajar lagi nanti ketika ujian. Jadi itu gunanya kita mereview ulang biar kita otaknya refresh lagi ke belakang lagi. Jadi ada baiknya juga di review ulang. Oh, oke, Ara. Dan kayaknya semakin berkembangnya waktu ada kok perkembangannya, cuman nggak semua pembelajaran. Oke, Ara, terima kasih. Terakhir, Bang Rizky. Solusinya apa, Bang? Kalau solusi dari saya sih harus menjadi pendirian yang jujur, terus berani menolak sesuatu yang sudah masuk tindakan koruptif, dan walaupun itu menguntungkan diri kita sendiri, dan berani menegur atau melihat perilaku yang seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, siap. Karena sudah terjawab sama teman-teman saya yang ganteng-ganteng dan cantik. Hey, bisa aja nih Bang. Oke deh.
Oke deh teman-teman, baik yang denger di Anchor atau mungkin dengerin di Spotify atau dimanapun kalian dengerinnya, atau mungkin kalian nontonin, astaga kenapa gue baru nyapa teman-teman yang denger di Spotify-nya itu, podcastnya di Spotify itu di akhir gitu. Dalin nggak apa-apa. Dimanapun kalian dengerin podcast ini, ya semoga podcast ini bermanfaat. Anchor diupload di mana dah? Oh, oke. Pertanyaan bagus. Di YouTube, sama kalau yang versi audionya, itu bakal diupload di Anchor. Jadi itu otomatis ke-sync ke Spotify, ke Apple Podcast, ke Google Podcast gitu. Jadi kayak dari Anchor, dia nyebar ke semua gitu. Kalau yang Enter. Anchor, ANCHOR. Kalau yang versi Anchor. videonya, ya otomatis di YouTube lah. Sudah jelas? Di YouTube siapa? Tadinya sih, oh iya, untuk itu uploadnya ntar deh malam ini aku bikin channel. Ya Allah ini kan no cut no edit ya, nggak apa-apa deh. Nanti aku bakal Nggak usah bikin channel kali. Bikin channel aku aja buat dah. lu aja kalau. Ya udah channel aku Iya. aja ntar aku upload. Ya, ada jelas. Sudah jelas. Sudah. Oke deh. Sudah Oke, cukup jelas. Oke, siap. Ini mau closing soalnya. Ini no cut no edit ya teman-teman. Jadi ya harap maklum kalau misalkan ada sedikit obrolan yang udah di luar topik gitu. But anyway, teman-teman yang dengerin podcast ini di Anchor, di Spotify atau dimanapun lah, dan mungkin nonton video ini di YouTube. Makasih loh udah ikutin video tugas podcast kita, udah ikutin podcast kita dari awal sampai akhir. Ya intinya semoga podcast ini bermanfaat dan bisa bisa memberikan manfaat juga untuk teman-teman semua. Dari kita bertujuh nih, mohon pamit nih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat istirahat teman-teman. Makasih loh udah ikut Thank you, podcast. everyone. Thank you. Makasih ya. Thank you. Dadah. Makasih sama-sama. Semuanya. Makasih udah ngantuk. Makasih semuanya. Oke, thank you semua. Bubar jalan. Bye. Oke. Bye.